Saya akan melakukan percobaan pada kegiatan praktikum 1 pada modul PSD. Di sini dapat kita lihat, di sini kita diarahkan untuk menjalankan kedua program ini. Kemudian disuruh amati hasil dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelaskan perbedaannya. Baik, saya sudah punya sini. Ini program yang pertama, ini program yang kedua. Kita jalankan terlebih dahulu yang pertama untuk memastikan tidak ada error. Oke, kita akan buat seperti ini saja supaya jelas kelihatan proses perubahan grafiknya. Oke, ini grafik yang pertama. Dapat kita lihat di sini gelombang sinus terbentuk dan pada program kedua dia berbentuk diagram grafik batang, titik-titik batang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Program ini menghasilkan grafik berupa gelombang sinus yang amplitudenya semakin kecil terhadap waktu. Hal ini terjadi karena sinyal sinus dikalikan dengan fungsi eksponensial negatif E minus 0,1 T. Kita bisa lihat ini dia. Yang akibatnya amplitudo sinyal semakin lama semakin kecil sehingga terlihat seperti gelombang yang meredam. Kita lihat grafiknya. Jadi dia semakin lama semakin mengecil sehingga kelihatannya seperti semakin lama semakin meredam. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap waktu. Variabel waktunya berupa bilangan real sehingga sinyal dapat didefinisikan setiap saat. Setelah itu kita lihat yang kedua. Oke, bisa kita lihat di sini grafiknya. Jadi program ini menghasilkan grafik berupa titik-titik batang atau steam plot. Pada setiap nilai indeks n, sinyal hanya memiliki nilai pada indeks tertentu, yaitu n sama dengan minus 2 sampai n sama dengan 7. Ini grafik yang ditampilkan berupa fungsi steam yang menunjukkan bahwa sinyal hanya dapat ada pada titik-titik tertentu saja dan tidak memiliki nilai di antara titik tersebut. Sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Waktu pada sinyal diskrit biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat atau indeks. Sinyal diskrit ditulis dalam bentuk X, fungsi X, dan sering digunakan dalam sistem digital dan pengolahan sinyal digital. Untuk perbedaan pada kedua sinyal ini, untuk sinyal kontinu itu dia memiliki nilai pada setiap waktu. Variabel waktu berupa bilangan real ditulis sebagai X fungsi T, digunakan pada sistem analog dan digambarkan menggunakan fungsi plot. Sedangkan sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Variabel waktu berupa bilangan bulat digunakan pada sistem digital dan digambarkan menggunakan fungsi steam.
Kita lanjut ke praktikum kedua. Kita disuruh untuk jika cuma menjalankan program ini dengan bayaran angsuran diubah dari 150, dibuat percobaan 150 dan 300 dibuat perbandingannya. Kita buat file baru. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita masukkan jumlah pinjamannya 6.000, bunga per tahunnya 0,15. Oke, kita bisa melihat di sini ini adalah pembayaran dari bulan pertama sampai 16, bulan ke-17 sampai 32, minggu pertama sampai 16, minggu ke-17 sampai 32, minggu ke-33 sampai 36. Oke, jadi nilai ini menunjukkan bahwa sisa pinjaman terus berkurang setiap bulannya, tetapi menurunnya berlangsung cukup lambat. Penurunan pinjaman yang lambat terjadi karena setiap bulan pinjaman masih dikenakan bunga sebesar 1,25%. Sehingga dari sisa pinjaman sebelumnya itu sebagian dari pembayaran angsuran digunakan untuk membayar bunga. Sehingga jumlah yang digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman menjadi lebih kecil. Dari pengamatan kita ini dapat kita lihat sisa pinjaman masih sekitar 2.616 setelah 36 bulan melakukan pembayaran. Pinjaman belum lunas dalam waktu 3 tahun. Angsuran 150 per bulan terlalu kecil untuk dibandingkan dengan bunga yang dikenakan
yaitu sebesar 15% per bulannya, per tahunnya. Jadi pembayaran 150 itu terlalu kecil sehingga tidak dapat dilunaskan dalam 36 minggu. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 300 pembayarannya? Nah, dapat kita lihat di sini, jika angsuran per bulannya dinaikkan menjadi 300, maka pengurangan peminjaman menjadi jauh lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman dapat dilunasi dalam waktu 24 minggu, 24 bulan. Jadi jika kita tadi pada pinjaman pembayaran 150 dalam 36 bulan belum lunas, jika kita naikkan menjadi 300 dalam 24 bulan sudah dapat dilunaskan. Jauh lebih cepat dibandingkan angsuran 150 per bulannya. Perbedaan ini terjadi karena semakin besar angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, maka jumlah pokok pinjaman yang berkurang semakin besar. Pengaruh bunga terhadap pinjaman semakin kecil, waktu pelunasan pinjaman menjadi lebih singkat. Itulah yang akan terjadi jika pinjaman pembayarannya kita naikkan menjadi 300. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita akan menjalankan program ini, tapi untuk nilai X kita ganti dengan NIM kita sendiri. NIM kita adalah 524353014. Oke, untuk nilai ini kita gantikan dengan NIM sesuai arahan 524353014. Kita coba jalankan.
Oke. Eh, jadi kita di sini bisa melihat sinyal asli dan sinyal faultnya. Pada grafik pertama, yaitu ini yang ditampilkan oleh sinyal asli dengan indeks waktu dari 0 sampai dengan 9 sesuai dengan program kita, n-nya 0 sampai dengan 9. Setiap nilai amplitudo sinyal berada pada posisi waktu sesuai dengan indeksnya. Kemudian pada sinyal fault, grafik sinyal fault, ditampilkan sinyal hasil pencerminan. Pencerminan dilakukan dengan mengalihkan indeks waktu dengan -1. Di sini kita lihat programnya, -1 dikali n, sehingga amplitudo tidak berubah, tetapi posisi waktu menjadi terbalik terhadap sumbu vertikal n bilangan nolnya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita salin. Langsung saja kita coba. Di sini kita disuruh untuk berikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal dan apa pengaruh R. Nih, pengaruh R. Oke. Oke. Jadi kita bisa melihat grafiknya di sini. Jadi pada grafik yang dihasilkan dari dua sinyal, yaitu yang pertama ada sinyal ACX dengan nilai 1, 2, 3. Ada indeks waktu 0 sampai dengan 2. Di sini kita ke programnya dulu. Nah, jadi di sini dilakukan pergeseran sebanyak 6 kali. Jadi makanya di sini dibuat 0 sebanyak 5 kali pergeseran. Jadi dibuat 0 sebanyak 5 sebelum angka nilai dari X1. Jadi
sinyal hasil pergeseran X2 yang memiliki 5 nilai 0 di awal itu kemudian diikuti oleh nilai asli. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal bergeser ke kanan sebanyak 5 kali, 5 satuan waktu. Kita bisa lihat di sini yang awalnya nilainya 1, 2, dan 3 di awal, kemudian terkena pergeseran satuan waktu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka waktu yang tadi awalnya di sini bergeser ke sini. Nah, jika K bernilai positif, maka akan bergeser ke kanan. Namun, jika K bernilai negatif, maka sinyal akan bergeser ke kiri. Pada percobaan ini nilai K sama dengan 5, sehingga sinyal mengalami penundaan sebanyak 5 sampel. Apa pengaruh R pada grafik? Oke. Jadi, pengaruh R ini pada grafik adalah agar warna pada grafik setelah bergeser itu berubah menjadi merah. Jadi, agar pembacaannya lebih mudah. Jadi, kita dapat melihat berapa pergeserannya dan grafiknya yang bergeser yang mana, yang awal yang mana. Gesernya. Oke. Jadi di sini saya sudah ada program sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Saya akan melakukan penjelasannya saja. Nah, kita simpan dulu. Oke, jadi kita lihat di sini X1 ini adalah sinyal awal yang berisi nilai amplitudo, dan N1 ini adalah indeks waktu sinyal yang berisi nilai amplitudo. N1 ya. Terus X2 ini adalah pergeseran sampelnya. Kemudian ada N2 itu untuk menentukan indeks waktu sinyal baru. Jadi pada X2 ini akan melakukan pergeseran sinyal sebanyak 6 sampel ke kanan karena K bernilai positif. Setelah itu kita lihat di sini ada stim N1, X1. Ini menampilkan grafik sinyal asli. Kemudian hold on. Ini agar grafik berikutnya ditampilkan pada grafik yang sama. Setelah itu ada stim N2, S2. Ini menampilkan grafik sinyal hasil pergeseran. Begitu juga dengan yang lain, sama. Nah, untuk title, ini untuk menampilkan teks.
Kemudian X label untuk melakukan penamaan pada sumbu X, untuk memberikan label pada sumbu X, dan Y ini untuk memberikan label pada sumbu Y. Oke, coba. Nah, pada yang A, pergeseran 6 sampel. Maka kita lihat di sini. Yang pertama di sini ada 1 dan 2. Setelah terjadi pergeseran sebanyak 6 sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang tadi yang mereka di sini akan bergeser ke sini, ke 6 dan 8. Jadi untuk nilai N-nya dia bergeser ke 6, 1 dan 8, 2. Kemudian untuk yang B, yang awalnya 0, 3, 1, 1 dan 2, 1, setelah terjadi pergeseran sebanyak 6 sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang tadinya mereka berada di sini kemudian akan pindah ke 6, 3, 7, 1 dan 8, 1. Begitu juga dengan percobaan C. 0, 2, 1, 3 dan 2, 1. Setelah terjadi pergeseran sebanyak 6 sampel, maka dia akan berada di 6, 2, 7, 3 dan 8, 1. Oke, kita lanjutkan ke praktikum 2. Kita masuk ke praktikum 2. Nah, jadi di sini kita suruh untuk menjalankan program ini dengan kata 1/5 kali, 2 5 kali, dan 3 5 kali. Jadi untuk prosesnya di sini proses merekam dan menyimpan, dan ini adalah proses untuk membunyikan file yang sudah kita simpan. Dan di sini kita akan menghitung main, std, dan sum. Baik, jadi ini sudah saya siapkan filenya yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini kita akan merekam suara, karena di sini kita memanggil fs tapi belum menyatakan fungsi fs, jadi saya menambahkan fs di sini dengan 16.000 Hz. Kita mulai coba rekam untuk mengatakan 1. Satu, 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 satu. Kita coba lagi. Oke. Satu, 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 satu. Baik, ini grafiknya dari suara yang saya hasilkan.
Kemudian kita bunyikan di sini. Di sini kita menggunakan audio read untuk membaca file yang ada pada wave. Sini menampilkan grafik dan sini membunyikan suara. Namun karena suaranya terlalu kecil, jadi tidak terdengar. Coba suara yang keluar dari perangkat saya kecil. Ini grafiknya. Kemudian kita buat file, akan menghitung nilai min, nilai rata sinyal, standar deviasi, dan energi total. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini. YFS. Ini audio read kita gunakan untuk membaca file ini. Kemudian ada Y. Di sini adalah berisi data sinyal suara, dan FS frekuensi sampling dari sinyal audio. Kemudian ada main Y. Ini menghitung nilai rata-rata amplitude sinyal suara. Kemudian STD ini standar deviasi sinyal, menunjukkan berapa besar penyebaran nilai. Jadi menunjukkan seberapa besar penyebaran nilai sinyal terhadap nilai rata. Kemudian energi sum. Ini energi sinyal dihitung dengan menjumlahkan kuadrat amplitude sinyal. Kemudian di sini akan menampilkan teks yang sudah dibuat. Kemudian diffs, dia akan menampilkan hasil dari penjumlahannya. Ini begitu juga. Oke, kita coba hitung dari yang saya katakan tadi 1. Oke. Ini adalah rata sinyal yang saya keluarkan ketika mengatakan 1, dan standar deviasinya adalah segini, dan energi totalnya 0,5635. Sekarang kita coba mengatakan 2. 2. Sekarang kita bunyikan di sini. Dan dia akan sekaligus memunculkan grafik. Oke. Sekarang kita coba hitung. Ini adalah rata sinyal yang dihasilkan dari mengatakan 2, dan deviasinya ini, dan energi totalnya ini. Sekarang kita coba 3. 3. Oke, kita bunyikan sekaligus melihat grafik. Gelombang suaranya berubah. Kemudian kita hitung. Rata sinyal ketika mengangkat 3 adalah segini. Standar efisiensinya 0,0139 dan energi totalnya 3,0704. Oke, sekarang kita lanjut ke praktikum 3.
Nah, di sini kita disuruh menjalankan program di bawah ini, kemudian amati hasilnya. Berdasarkan frekuensi pencuplikan, jumlah titik pencuplikan, dan waktu sinyal berjalan. Oke, saya sudah meletakkan programnya, kemudian jalankan. Dapat kita lihat di sini bentuk sinyalnya. Artinya frekuensi sinyal sebesar 1000 Hz dan frekuensi pencuplikannya 8000 Hz. Artinya dalam satu detik diambil 8000 sampel. Menurut teorema Nyquist, frekuensi pencuplikan itu lebih kurang 2 dikali frekuensi. Jadi 2 dikali 1000, 2000 Hz. Karena 8000 lebih besar dari 2000 Hz, maka sampling sudah memenuhi syarat Nyquist, sehingga bentuk sinyal masih terwakili dengan baik, tidak terjadi aliasing. Selain itu, frekuensi pencuplikan dibagi dengan frekuensi sinyal itu sama dengan 8. Artinya, satu periode sinyal direpresentasikan oleh 8 sampel. Kemudian jumlah titik pencuplikan atau NS-nya itu 512. Nah, artinya grafik menampilkan 512 sampel sinyal. Semakin besar jumlah sampel, maka grafik menjadi lebih panjang. Lebih banyak periode sinyal yang terlihat. Kemudian periode sampling TS 1 per Fs sama dengan berarti 1 dibagi 8000. Nah, jadi untuk waktunya TS ya itu 0,00125 detik. Kemudian untuk durasi sinyal yang ditampilkan itu T sama dengan NS dikali PR TS. T sama dengan 512 dikali 0,000125, maka durasi sinyal yang ditampilkan adalah 0,064 detik. Kita lanjut ke percobaan 2, yang mana kita mengulangi percobaan pertama dengan mengubah Fs sebesar 4000 dan F sebesar 1200. Oke. Nah, kita dapat melihat grafiknya. Karena 4000 itu lebih kecil dari 24.000 Hz. 24.000 Hz didapatkan dari 2 kali 4 dikali 2 dengan dari rumus yang kita pakai tadi, yaitu rumus 2 dikali F. Jadi 2 dikali 12.000 itu menghasilkan 24.000 Hz. Jadi karena 4000 itu lebih kecil dari 24.000 Hz, syarat Nyquist tidak terpenuhi. Akibatnya akan terjadi aliasing. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, akan terjadi aliasing. Bentuk sinyal tidak lagi berupa gelombang sinus yang jelas, melainkan terlihat tidak berbentuk.
atau tidak beratur, dan amplitudenya sangat kecil, sekitar 10 pangkat minus 12. Jadi karena frekuensi sinyal jauh lebih besar daripada frekuensi cuplikan. Sekarang kita lanjut ke percobaan 3. Oke, kita bisa melihat grafiknya di sini. Nah, jadi oke, dapat kita lihat di sini ada kurva merah, kurva hijau, dan titik-titik biru ini. Nah, untuk kurva merah itu merupakan sinyal X N sama dengan cos 2pi 1/8 N kurang pi per 2. Jadi frekuensi sinyal 1/8 bentuk gelombang kosinus dengan frekuensi rendah, periode sinyal terlihat panjang dan halus. Kemudian kurva hijau, kita lihat kurva hijau merupakan sinyal X2 terhadap N sama dengan cos 2pi minus 7/8 N kurang pi per 2. Jadi frekuensinya minus 7/8. Frekuensinya jauh lebih tinggi, akibatnya pada grafik terlihat gelombang lebih rapat, banyak siklus dalam rentan waktu lama. Sementara titik biru adalah hasil sampling diskrit. Jadi artinya sinyal hanya diambil setiap 1 detik. Dapat kita lihat bahwa sinyal dengan frekuensi 1/8 dan minus 7/8 memiliki bentuk gelombang kontinu yang berbeda. Namun, setelah dilakukan sampling pada interval 1 detik, kedua sinyal menghasilkan titik-titik sampel yang sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita akan menjalankan program ini. Saja ini programnya sudah saya masukkan, tinggal di oke. Dapat kita lihat di situ kurva merah merupakan sinyal kontinu yang berbentuk gelombang sinus halus. Kemudian titik-titik batang atau stem merupakan hasil sampling sinyal yang diambil setiap 0,1 detik. Titik-titik ini berada tepat pada kurva merah karena merupakan nilai sinyal pada saat waktu sampling. Berdasarkan grafik yang dihasilkan ini, terlihat bahwa sinyal kontinu ditampilkan sebagai kurva sinus berwarna merah, sedangkan hasil proses sampling ditunjukkan oleh titik-titik diskrit yang menggunakan grafik stem. Proses sampling dilakukan dengan periode sampling TS 0,1.
detik atau frekuensi sampling 10 Hz. Karena frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal, maka syarat Nyquist terpenuhi sehingga titik-titik sampel masih mengikuti bentuk sinyal kontinu dengan baik dan tidak terjadi aliasing. Kita masuk ke soal nomor 5. Oke, dapat kita lihat di sini grafik dari soal nomor 5 yang mana terlihat kurva merah ini merupakan sinyal kontinu yang berbentuk gelombang sinus halus. Kemudian batang-batang stem ini merupakan hasil sampling sinyal. Titik-titik sampling berada pada kurva sinus karena menunjukkan nilai sinyal pada waktu tertentu. Terus berdasarkan grafik ini, proses sampling menggunakan fs menghasilkan titik-titik sampel yang lebih rapat karena frekuensi sampling yang digunakan cukup tinggi. Hal ini membuat bentuk sinyal diskrit lebih mendekati bentuk sinyal kontinu. Apa aja perbedaannya dari sinyal yang sebelumnya? Jika dibandingkan dengan TS, perbedaannya hanya pada cara menentukan parameter sampling, karena secara konsep keduanya saling berkaitan. Melalui hubungan Fs1/Ts, namun pada grafik terlihat bahwa semakin besar frekuensi sampling, maka semakin banyak titik sampel yang diperoleh sehingga representasi sinyal menjadi lebih baik. Kita lanjut ke praktikum 4. Kita langsung saja mengerjakan. Untuk yang pertama, kita disuruh untuk menguruskan fungsi dir pada MATLAB dan kemudian menjalankan perhitungan dengan suatu sinyal ini. Oke, baik. Saya sudah mengetikkan programnya di sini. Kemudian kita ambil dijalankan. Bisa kita lihat hasilnya di sini 6 plus 0 minus 1 minus 1 0 0 minus 1 minus 1. Nah, secara perhitungan kita lihat di sini pada K0 mendapatkan hasil 6 plus J0, kemudian K1 mendapatkan hasil minus 1 minus J. Kemudian untuk K2 hasilnya 0 dan K3 hasilnya minus 1 plus J, sehingga hasil keseluruhannya adalah 6 minus 1 minus J, 0 minus 1 plus J. Ini hasilnya sesuai dengan program MATLAB yang kita jalankan, yang mana hasil perhitungan DFT secara manualnya menghasilkan 6 minus 1 minus J, 0 minus 1 plus J. Nah, sementara hasil dari MATLAB-nya begitu juga, tapi dengan
bentuk yang berbeda. Jadi hasil tersebut identik dengan hasil program MATLAB menggunakan fungsi diff, sehingga program telah bekerja dengan benar sesuai dengan teori transformasi Fourier discrete. Kita lanjut ke soal nomor 2, ke soal nomor 3. Nah, kita disuruh untuk menentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan n poin dengan sinyal-sinyal berikut ini. Oke. Kita langsung buat baru saja. Kemudian oke, kita buat sampai X. Jadi, oke, kita coba jalankan.
Ini dia hasil dari perhitungannya melalui program MATLAB, yang mana kita sudah melakukan programnya dengan benar, dan ini adalah hasilnya. 3, 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, plus 0. Sekarang kita ke program selanjutnya, yang mana ini adalah kita menuliskan fungsi edit melalui MATLAB, sama seperti yang pertama. Dan saya tadi sudah menuliskan programnya. Nah, ini dia. Kita coba jalankan. Ya, ini adalah hasilnya. Secara matematis kita bisa melihat di sini. Nah, untuk secara matematis kita bisa lihat pada hasil akhirnya adalah SN1122 sesuai dengan program kita yang menghasilkan 1122. Nah, inverse direct Fourier transform atau IDFT itu adalah proses untuk mengubah sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Secara konsepnya, DFT itu mengubah sinyal waktu menjadi spektrum frekuensi. IDFT mengembalikan spektrum frekuensi menjadi sinyal waktu asli. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa proses IDFT berhasil mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu dengan benar. Sekarang kita lanjut ke program selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita akan menjalankan program ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 8, kita akan menambahkan gambar ketiga. Oke, saya di sini sudah mengetikkan programnya dan sudah meng-save-nya. Dan saya sudah menambahkan gambar ketiga di sini. Mari kita jalankan. Oke, kita bahas gambar 1 terlebih dahulu. Jadi pada gambar pertama dapat kita lihat nilai terbesar berada di frekuensi rendah, yaitu K sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Kemudian magnitudo yang menurun menuju ke tengah spektrum. Karena sinyal adalah eksponensial menurun, maka komponen frekuensi tinggi lebih kecil. Kemudian spektrum terlihat simetris. Dapat kita lihat, ini adalah sifat umum dari FT pada sinyal real. Kemudian kita dapat melihat bentuk kurvanya itu seperti huruf U, yang mana artinya besar di frekuensi awal, kemudian minimum di tengah, dan naik kembali di ujung spektrum. Kemudian kita lihat pada gambar kedua,
Nah, pada gambar kedua dapat kita lihat di sini nilai fase berada di antara -1 sampai dengan 1 radian. Dari grafik terlihat nilai fase berkisar dari sekitar -0,9 radian sampai plus 0,9 radian. Dan kita bisa melihat perubahan fase terjadi secara bertahap, di mana grafik menunjukkan perubahan fase yang halus dan kontinu, tidak meloncat secara tiba-tiba. Kita juga bisa melihat di situ fase negatif pada frekuensi rendah. Pada indeks frekuensi kecil atau K kecil, nilai fase berada pada daerah negatif. Kita di situ lihat fase mendekati 0 di tengah. Jadi fase mendekati 0 di tengah spektrum sekitar K sama dengan 16. Fase mendekati 0 radian yang menunjukkan perubahan sudut menuju positif. Dan fase positif pada frekuensi tinggi pada indeks frekuensi yang lebih besar, fase berubah menjadi positif. Kemudian kita lihat gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini kita dapat melihat grafik menunjukkan sinyal eksponensial menurun. Jadi dari grafik ini, nilai sinyal mulai dari 1 pada K0, kemudian menurun menjadi lebih kecil ketika bertambah, sehingga bentuk ini sesuai dengan fungsi awal. Kemudian nilai sinyal semakin kecil mendekati 0 karena basis eksponensialnya 0,8 lebih kecil dari 1, maka nilai akan terus mengecil ketika semakin besar. Kemudian hasil EFT sama dengan sinyal awal. Pada grafik kita muncul sama dengan bentuk sinyal awal yang dibuat pada program yang gambar 1 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa proses FFT dan EFFT bekerja dengan benar. Setelah itu, pada grafik ini tidak terjadi perubahan bentuk sinyal. Ini membuktikan bahwa transformasi Fourier dapat digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi dan kemudian dikembalikan lagi ke domain waktu tanpa kehilangan informasi. Sekarang kita lanjut ke praktikum 5. Kita langsung masuk ke kegiatan praktikum 1. Kita akan disuruh untuk menjalankan program ini, kemudian mengamati hasil dan tentukan gambar mana yang merupakan jenis lattice LPF, HPF maupun GPF. Oke, saya sudah membuatkan program di sini. Nah, ini program yang sudah saya tempelkan. Kemudian kita akan menjalankannya. Oke, dapat kita lihat program berhasil kita jalankan. Nah, pada gambar 1 ini merupakan low pass filter atau LPF. Mengapa LPF? Karena pada grafik filter H1S, nilai magnitudo besar pada frekuensi rendah, omega kecil, kemudian menurun ketika frekuensi meningkat. Ini merupakan ciri khas LPF. Yang mana kita tahu pengertian dari LPF adalah pentapis yang melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan melemahkan atau meredam frekuensi tinggi. Kemudian pada gambar kedua, ini merupakan band pass filter. Ya, karena pada grafik filter H2S, respon magnitudo kecil pada frekuensi rendah, meningkat pada frekuensi tertentu, kemudian menurun kembali,
yang mana artinya hanya rentang frekuensi tertentu yang dilewatkan. Dan pengertian dari BPF adalah pentapis yang melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihat dari gambar ketiga, ini adalah HPF. Jadi pada grafik ketiga ini, magnitudo kecil pada frekuensi rendah, kemudian semakin besar ketika frekuensi meningkat. Ini merupakan ini menunjukkan hanya frekuensi tinggi yang dilewatkan. Yang mana kita tahu pengertian HPF itu adalah pentapis yang melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kita suruh untuk membuat program menentukan jenis pentapis frekuensi. Oke. Saya sudah membuat programnya di sini. Nah, kemudian kita jalankan. Dapat kita lihat di sini dari program yang kita jalankan ini, H1 ini frekuensi kritis sama dengan 3,870 radians. Ini merupakan jenis filter high pass filter. Kemudian kita bisa lihat juga ada H2. Ini frekuensi kritisnya adalah 0,199 Hz. Ini jenis low pass filter. Kemudian frekuensi kritis di 0,100 Hz. Ini adalah jenis filter low pass filter. Nah, kita bisa melihat grafiknya di sini. Di sini kita lihat H1 adalah high pass filter, H2 adalah low pass filter, dan H3 low pass filter. Sekarang kita masuk ke praktikum 3. Dimana kita disuruh untuk menjalankan program ini, mengamati hasil, kemudian dengan gambar mana yang merupakan jenis pentapis, LPF, HPF, dan BPF. Oke, sekarang kita masuk MATLAB, dan saya sudah menempelkan programnya dan sudah melakukan pengesahan. Kemudian kita jalankan. Kita bisa lihat ada 3 grafik yang muncul, grafik 1, grafik 2, dan ada grafik 3. Oke, pada grafik 1 kita lihat di sini magnitudo besar pada frekuensi rendah dekat omega 0. Kemudian semakin menurun ketika frekuensi meningkat. Ya. Dan juga kita bisa lihat di sini mendekati 0 pada frekuensi tinggi. Nah, ini karena hanya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Maka gambar 1 ini adalah low pass filter, di mana frekuensi kritis atau frekuensi cut off kira-kira berada sekitar pada gambar kita lihat sekitar
sini. Setelah titik, ini amplitudo mulai turun drastis. Kemudian kita bisa lihat gambar kedua. Nah, yang mana pada gambar kedua ini, kalau kita mengamati gambar ya, pada grafik 2 ini magnitudo sangat kecil pada frekuensi rendah. Lihat. Kemudian naik dengan cepat dan stabil mendekati 1 pada frekuensi tinggi. Karena hanya melewati frekuensi tinggi, maka gambar 2 ini adalah high pass filter. Setelah itu kita masuk ke grafik 3. Nah, pada grafik 3 ini kita bisa lihat di sini filter ini melewatkan frekuensi tengah saja. Yang mana ini merupakan memenuhi karakteristik dari BPF. Yang mana itu adalah band pass filter. Karakteristiknya adalah frekuensi rendah, yaitu dilemahkan, frekuensi tengah dilewatkan, dan frekuensi tinggi dilemahkan. Kita tahu pengertian dari band pass filter adalah filter yang melewatkan sinyal hanya pada rentan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, di sini kita disuruh untuk membuat program. Saya sudah membuat programnya. Sini. Nah, sekarang kita jalankan. Di sini akan muncul 3 grafik. Nah, pada grafik 1 terlihat bahwa nilai magnitudo paling besar berada pada frekuensi rendah, yaitu dekat 0. Kemudian semakin menurun ketika frekuensi meningkat sekitar di 0,6 Rad. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah dilewatkan, sinyal frekuensi tinggi dilemahkan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pada gambar 1 ini merupakan low pass filter. Filter ini biasanya digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi dari suatu sinyal. Kemudian pada gambar 2, nah di sini kita bisa melihat magnitudo sangat kecil pada frekuensi sangat rendah. Lihat, sangat kecil. Kemudian nilai magnitudo sekitar 0,3 sampai 0,4 pi itu meningkat. Setelah itu kembali menurun di setelah 0,3 sampai 0,4 pi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa filter hanya melewatkan frekuensi pada rentan tertentu, sedangkan frekuensi rendah dan tinggi itu dilemahkan. Jadi, gambar 2 ini merupakan band pass filter, yaitu filter yang melewatkan pita frekuensi tertentu saja. Setelah itu kita lanjut ke gambar 3. Nah, pada gambar 3 ini, magnitudo kecil terlihat pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Namun, terdapat puncak respon di sekitar
0,5 pi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa filter melemahkan frekuensi di daerah tengah dan meredam frekuensi di luar. Filter ini melewatkan frekuensi di daerah tengah dan meredam frekuensi di luar daerah tersebut. Sehingga gambar 3 ini juga termasuk band pass filter karena melewatkan daerah tertentu. Sekarang kita lanjut ke tugas 5. Kita menjalankan program ini, kemudian mengamati hasilnya. Dan saya sudah menempelkan programnya di sini. Saya coba jalankan. Oke, dapat kita lihat di sini sinyal suara rekaman. Grafik pertama menunjukkan sinyal suara asli dalam domain waktu. Ya, ini. Yang mana sumbu X adalah waktu, menunjukkan durasi rekaman dalam detik. Kemudian sumbu Y ini adalah amplitudo, menunjukkan besar kecilnya gelombang suara. Gelombang terlihat naik turun secara tidak teratur karena sinyal suara manusia memiliki banyak variasi frekuensi dan amplitudo. Nah, jadi grafik ini merupakan sinyal sebelum dilakukan proses filtering. Kemudian sini ada hasil dari FFT sinyal, yang mana dari hasil transformasi Fourier atau FFT dari sinyal suara. Sumbu X adalah frekuensi, menunjukkan frekuensi dalam Hertz. Kemudian sumbu Y ini adalah magnitudo, menunjukkan kekuatan masing-masing frekuensi. Dapat kita lihat pada grafik ini bahwa sinyal suara memiliki komponen frekuensi yang tersebar dari frekuensi rendah hingga tinggi. Jadi puncak-puncak pada grafik menunjukkan frekuensi dominan pada sinyal suara. Nah, yang di sini kita bisa melihat low pass filter, yang mana pada grafik ini filter memiliki nilai 1 pada frekuensi 0 sampai dengan 400 Hz. Nah, nilai 0 pada frekuensi di atas 400 Hz. Artinya frekuensi di bawah 400 Hz dilewatkan. Frekuensi di atas 400 Hz dihilangkan. Filter ini disebut low pass filter karena hanya melewatkan frekuensi rendah saja. Kemudian ada filter sinyal hasil filter di sini, yang mana setelah sinyal suara difilter. Setelah filter dilakukan, komponen frekuensi tinggi telah dihilangkan di sini. Kemudian sinyal menjadi lebih halus dan noise frekuensi tinggi berkurang. Tapi pada amplitudo sinyal juga terlihat lebih kecil karena sebagian komponen frekuensi telah dibuang oleh filter. Kita lanjut ke nomor 6. Kita akan menjalankan program ini, kemudian mengamati hasil dan memberikan penjelasan. Oke. Kita masuk. Oke.
kita dapat melihat pada sinyal suara rekaman ini adalah menunjukkan sinyal suara asli dalam domain waktu. Sumbu X di sini menunjukkan waktu detik, sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal suara. Nah, gelombang terlihat naik turun secara tidak teratur karena sinyal suara manusia memiliki varian frekuensi. Grafik ini merupakan sinyal sebelum dilakukan proses filtering. Kemudian ada hasil FFT sinyal. Pada grafik kedua ini menunjukkan fast Fourier transform, yaitu sumbu X menunjukkan frekuensi Hertz dan sumbu Y menunjukkan magnitudo. Pada grafik terlihat beberapa puncak pada frekuensi tertentu yang menunjukkan sinyal suara memiliki komponen frekuensi domain. Sebagian besar energi sinyal suara di sini berada pada frekuensi rendah. Kemudian ada high pass filter. Pada grafik ini nilai 0 pada frekuensi rendah itu 0 sampai 2000 Hz, yang mana frekuensi ini dihilangkan. Kemudian nilai 1 pada frekuensi di atas 2000 Hz, yang mana frekuensi ini dilewatkan. Jadi filter ini hanya mempertahankan komponen frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah. Sini kita bisa melihat sinyal hasil filter. Jadi setelah diterapkan high pass filter, komponen frekuensi rendah telah hilang dan sinyal yang tersisa hanyalah frekuensi tinggi. Amplitudo sinyal menjadi lebih kecil dibandingkan sinyal asli karena sebagian besar energi suara berada pada frekuensi rendah. Sekarang kita masuk ke yang nomor 7. Kita jalankan programnya dan mengamati hasilnya. Kita jalankan. Nah, dapat kita lihat di sini sinyal suara rekaman sumbu X ini menunjukkan durasi rekaman dalam detik dan sumbu Y amplitudo menunjukkan besar kecilnya gelombang suara. Kemudian ada hasil FFT sinyal yang mana sumbu X menunjukkan frekuensi Hertz, sumbu Y menunjukkan magnitudo atau kekuatan setiap frekuensi. Sama seperti sebelumnya, terlihat beberapa puncak pada frekuensi tertentu yang menunjukkan frekuensi domain pada sinyal suara. Kemudian ada band pass filter di sini. Jadi filter ini frekuensi di bawah 400 Hz dihilangkan. Jadi nilai 0, frekuensi di antara 400 Hz sampai 2000 Hz dilewatkan dan nilai 1. Dan frekuensi di atas 200 Hz dihilangkan jadi 0. Artinya filter hanya melewatkan frekuensi pada rentang waktu 400 sampai 2000 Hz. Dan ada di sini yang berwarna hitam sinyal hasil filter. Jadi pada sinyal hasil filter ini komponen frekuensi rendah kurang dari 400 Hz dihilangkan.
komponen frekuensi tinggi lebih dari 2000 Hz juga dihilangkan, jadi hanya frekuensi 400 sampai 2000 Hz yang dipertahankan pada grafik ini, yang mana ini menyebabkan sinyal menjadi lebih fokus pada frekuensi menengah, noise dari frekuensi sangat rendah dan sangat tinggi berkurang, amplitude sinyal terlihat lebih kecil dibanding sinyal asli karena sebagian komponen frekuensinya telah dibuang. Kita masuk ke soal nomor 8, kita disuruh mencari LPF dan HPF dan BPF pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Oke. Jadi kita akan menggunakan file yang udah direkam, yang mana tadi saya sudah merekamnya untuk mengucapkan kata 2 dan kata 3. Saya ucapkan sebanyak 5 kali kata 2 dan 5 kali kata 3, yang mana kedua kata ini disimpan dalam file yang berbeda, yaitu 2 wave dan 3 wave. Kemudian di sini saya sudah meletakkan programnya, kita jalankan. Nah, hasil grafik dapat kita lihat di sini sinyal asli. Jadi grafik pada sinyal asli ini menunjukkan sinyal suara rekaman sebelum dilakukan proses filtering. Yang mana kita lihat di sini sumbu X, ini adalah waktu, yang mana waktu itu untuk menunjukkan durasi rekaman, dan amplitude ini untuk menunjukkan besar kecilnya gelombang suara. Kemudian di sini kita bisa melihat gelombang suara cukup rapat dan memiliki variasi amplitude yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa sinyal suara mengandung banyak komponen frekuensi. Jadi banyak frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu kita bisa melihat LPF di sini, yang mana kita tahu karakteristik dari LPF itu adalah melewatkan frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi. Nah, dari grafik ini kita lihat gelombang menjadi lebih halus, detail gelombang itu sangat rapat mulai berkurang. Jadi detail gelombang yang sangat rapatnya mulai berkurang dan amplitude sedikit lebih kecil dibanding sinyal aslinya, yang ini. Jadi bisa terjadi seperti ini karena komponen frekuensi tinggi telah dihilangkan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada HPF atau high pass filter. Dimana kita tahu HPF itu dia melewatkan frekuensi tinggi dan menghilangkan frekuensi rendah. Dari grafik ini kita bisa melihat gelombang menjadi lebih tajam, ya. Beberapa bagian sinyal terlihat lebih tipis dan amplitude relatif lebih kecil karena sebagian besar energi suara berada pada frekuensi rendah. Dan di sini ada BPF, band pass filter. Kita tahu band pass filter itu melewatkan frekuensi pada rentang tertentu dan menghilangkan frekuensi terlalu rendah dan terlalu tinggi. Dari grafik yang kita lihat ini, sinyal masih mempertahankan bentuk suara utama. Jadi bentuk utama dari suara masih dipertahankan. Noise dari frekuensi rendah dan tinggi mulai berkurang, dan sinyal menjadi lebih fokus pada frekuensi tengah. Oke. Itu dia percobaan praktikum untuk program
dari partikel 1 sampai dengan 5 dari modul PSD.